وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الهدى والقلب والرسول وصلاح الجسد والروح وبركة النصر. Halaman 143, hadis 23. Tabarkan kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Muttafaqun alaihi. Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, majelis taklim setiap Nurul Jihad yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita baca ini pendek sekali, mudah dihafal, mudah dipahami, tapi terkadang pengamalannya yang belum tersebut. Padahal hadis ini menjadi benteng buat kita, keselamatan buat kita dunia dan akhirat. Tapi kembali, ya, kalau kita percaya dengan lisannya baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW, hadis ini menjadi prinsip buat kita. Kalau kita percaya, ya. Jadi selama ini kita sering menghadiri peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Satu pertanyaan, percaya gak amin? Saya 3 orang. Yang jawab, berarti orang gak percaya. Ya. Sekali lagi nih, misalnya jawab banyak nih, 2 kali sih. Ya. Hadiahnya permen. Dan banyak orang yang beli. Ya. Percaya gak amin? Percaya. Apalagi adanya bakso. Ya. Jadi jangan sampai kita ragu dengan ucapan Nabi. Apa yang Nabi sampaikan dalam hadis-hadisnya, dalam kitab-kitab hadis, jangan setitik pun ada keraguan. Kenapa? Karena apa yang beliau sampaikan tercantum dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Beliau gak pernah menyampaikan ungkapan, percakapan atau juga ucapan melalui hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang beliau sampaikan wahyu dari Allah. Jadi beliau cuma menyampaikan, adapun semuanya itu dari Allah. Ya. Maka bedanya di situ. Kalau Quran wahyu yang langsung Allah sampaikan. Tapi kalau hadis wahyu Allah yang penyampainya lewat lisan Nabi SAW. Maka dikatakan kalau Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala. Kalau hadis qala Nabi, ya. Jadi Nabi yang bersabda, Nabi yang berkata, padahal Allah juga. Ya. Jadi perbedaannya, kalau Quran seperti Bapak Gubernur datang dan memberikan sambutan. Kayak begitu, maaf ya, bukan mengecilkan, tapi ini contoh kecil ya. Ya. Bapak Gubernur datang dalam peringatan Maulid dan menyampaikan sambutan. Mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Bapak Gubernur kita. Ya. Nanti Bapak Gubernur yang apa? Yang maju, yang berikan, itu namanya langsung. Tapi kalau hadis itu seperti sama-sama kita dengarkan sambutan atas nama Bapak Gubernur yang akan disampaikan, kan gitu? Ya, oleh wali kota atau camat. Yang penting dia cuma bacain doang, bacain. Ada redaksi dari siapa? Gubernur. Jadi gubernur nggak bisa hadir, cuma dia ngintip teksnya, nanti dibacain. Ya, yang jelas itu bukan dari wali kota, bukan dari camat. Dia cuma apa? Ngebacain. Ya. Jadi kalau ada hal-hal yang kita nggak paham atau salah, jangan salahkan wali kota. Saya cuma apa? Bacain doang. Ya, ini teksnya dari. Ya. Alhamdulillah. Ya, jadi Nabi cuma menyampaikan. Ada redaksi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apa yang Nabi sabdakan ini, kalau memang kita percaya, kita amalkan. Kita amalkan. Ya, nggak akan kita tinggalkan. Ya, kalau kita percaya, kita yakin, ya,
dengan apa yang Nabi sampaikan. Satu riwayat dari Adi bin Hatim radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi pernah menyampaikan. Apa pesan Nabi kepada kita? Ittaqun nar, bentengi diri kalian dari api neraka, selamatkan diri kalian dari api neraka. Nabi pesan, kenapa neraka itu panas? Selamatkan, bentengi, lindungi diri kalian dari api. Gimana caranya? Walau bisyikit tamr, meskipun dengan sepotong apa? Sepotong kurma. Apa maksudnya? Sedekah. Ya. Semiskin-miskinnya orang masa sepotong kurma gak punya, kan gitu ya? Ya. Sepotong roti, sepotong kue. Ya. Itu kalau kita sedekahkan akan menjadi benteng, akan menjadi tameng, penyelamat dari api neraka. Gak berani neraka membakar orang ahli sedekah. Jangankan api neraka, contoh ini langsung yang menyampaikan pelakunya. Ya, saya sudah menyampaikan di sini bahwa ada seseorang yang belajar ilmu ngepet. Dia belajar ilmu ngepet. Jadi babi, dibelajar dan dipraktikkan, ya, untuk cari duit. Jadi babi itu ngepetnya dilihat dengan orang kaya, cuma digesek di tembok doang, sek. Ya, itu duit orang itu apa? Pindah ke rumah. Segitu Pak. Bukan pakai ATM, bukan. Cuma gesek ini orangnya langsung yang cerita. Ada coba kalau melihat di YouTube ada tuh. Dia sendiri yang cerita. Ya. Cuma ya, dia tanya kepada gurunya. Guru, kenapa sih kalau rumah anu saya gesek justru saya kesetrum? Digesek. Ya, baru nyentuh tembok baru kesetrum. Tapi kalau gesek gimana mau menggesek? Ya, kalau digesek gosok kesetrum. Ya. Apa kata sang guru? Kalau rumah anu nggak bakal bisa. Ya, jangankan masuk, gas juga nggak bisa, kita dilapisi setrum. Dari mana setrumnya? Sedekah. Ya, yang namanya babi ngepet atau monyet siluman ataupun apapun, tuyul sekalipun. Ya, kalau orang yang rajin sedekah, ngabi, itu harta seakan diapain tuh? Diapain? Dibentengin, ya, atau ya dikasih perisai gitu ya. Dijaga, dikasih setrum pasti gitu ya, dikasih setrum, ya, dikasih setrum, nggak berani, nggak bisa, ilmu hitam menyentuh nggak bisa. Ini di dunia nyata, gitu. Ya, alih-alih kejahatan. Karenanya bentengi diri kita, keluarga kita, dan juga harta kita dengan cara apa? Bersedekah. Ya, makanya Nabi menyebutkan bukan banyak, ya, 5 kilo emas, 7 kilo, enggak, walau sedikit tamro. Ya, itu sedikit tamro, kita punya korma dibelah dua. Punya korma berapa? 1 butir dibelah dua, separuh kita makan, separuh apa? Sedekah. Ya, dan enggak ada semiskin-miskin orang korma cuma sebutir, enggak ada. Ya, semiskin-miskinnya orang-orang Arab Timur Tengah, korbannya sekilo 2 kilo. Ya, artinya Nabi menyebutkan 1 butir korban menunjukkan semiskin apapun Anda tetap lakukan apa? Sedekah. Berbuat sedekah. Ya, jangan menganggap kita orang yang termiskin bukan. Jadi nggak perlu sedekah, enggak. Ya, jadi apa yang kita punya, apa yang kita miliki, ya, yang Allah karuniakan itu kita sedekah. Ya, tapi dengan catatan, kalau ada yang lebih baik, kenapa tidak? Ya, suka ada bahasanya tuh. Ya, siapkan sedekah terbaik Anda. Ya, atau juga kalau seandainya berbentuk barang, ya, seperti macam baju yang layak, ya, silakan sedekahkan baju-baju bekas Anda. Ya Allah, indah banget. Ya, jadi bukan baju yang bekas, bukan. Baju yang masih kita pakai. Cuman lantaran baju kita kebanyakan 3 lemari. Apa? Ya,
Ya udah kita sedekahkan. Masih layak pakai, masih kita suka, masih suka kita pakai, itu kita sedekahkan pahalanya besar. Ya. Bahkan Allah yarham Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuita. Di satu saat bulan suci Ramadan, beliau ketika dikumandangkan adzan zuhur berangkat ke masjid, dari rumah ke masjid. Tengah jalan ada yang panggil Bib, ya. Oh iya, assalamualaikum nak. Tolong Bib, saya minta kain, mau sholat saya beli kain. Udah, balik lagi ke rumah, minta kan kain. Pengen sholat, dilihat di lemari kosong. Ditanya sama istrinya, Bib, kain dari kemana? Kainnya kotor semua, dicuci. Ya, emang kenapa? Ada yang minta kain. Apa yang terjadi? Ya, dia pakai kain istrinya, kain batik, kain batik. Kain batik dipakai. Yang dia pakai kain itu dikasih kepada siapa? Orang. Ya, ini maaf, bukannya bekas, tapi nggak ada lagi. Ya, pakai deh. Ya, berangkat. Dia pakai kain istrinya. Sampai di masjid, sholat zuhur selesai, pulang. Lagi tadarus Al-Quran. Selesai sholat zuhur, di rumah tadarus. Itu ada ketok, itu mobil. Ya, dibuka, ada apa? Ini itu sarung, mau ditaruh di mana? Kain sarung mau taruh di mana? Maksudnya ada kiriman kain sarung 10 kontainer. Buat Habib, mau taruh di mana? Saya tinggal turunin, kaget. Ya, dia ngasihnya kain second. Satu, Allah balas berapa? 1 kontainer. Banyak. Ya, udah taruh sini. Ya, pokoknya hari itu juga dihabisin. Mungkin semuanya habis dibagi orang. Jadi itu Allah yang hak. Itulah orang yang kita sedekah. Ya. Oleh karenanya kepada sekalian, ketika kita rajin bersedekah, maka Allah akan cukupi kebutuhan kita. Maka jihad yang paling berat itu sedekah. Ya, kalau dengan tenaga orang banyak yang mau, dengan pikiran orang banyak yang mau, tapi ketika berbicara finansial, bicara keuangan, banyak yang mundur tertib, mundur teratur. Berapa nih ya, ya, ini masalah. Ya, oleh karenanya beranikan diri kita untuk berjuang dengan harta, berjuang dengan harta. Ya, bukan hanya dengan fisik, bukan hanya dengan pikiran, tapi dengan harta. Ya, jangan takut ketika kita bersedekah, uang kita bakal, kalau masih ada pikiran semacam itu, berarti kita masih dirasuki pikiran setan. Tolong pikiran setan diapain? Mana pasok malun min sadaqatin bal yasdad. Ini lagi hadis Nabi. Kata Nabi, mana pasok, nggak akan pernah berkurang. Malun min sadaqatin, harta yang disedekahkan. Bal yasdad, bahkan akan apa? Bertambah sampai 3 kali. Nabi sebut bertambah. Sekali lagi, kalau kita percaya dengan omongan Nabi, dengan tutur kata Nabi, dengan hadis Nabi, nggak bakal kita berani tinggalkan sedekah. Tiap hari kita bakal bersedekah. Dan sehari bisa 2 kali, 3 kali, dan nggak akan pernah ada puas kita bersedekah. Enteng banget. Ya, itu orang yang ahli sedekah. Ya, dan orang yang bersedekah ini hakikat. Ya, orang yang rajin bersedekah ada orang yang dermawan. Dermawan bahasa Arabnya sakhawah. Bahasa Arabnya apa? Sakhawah atau as-sakhi. Ya, orang yang sakhawah. Ya, Nabi katakan as-sakhi, orang yang dermawan, qaribun minallah, didekat oleh Allah. Qaribun minal jannah, didekat oleh surga. Qaribun minan nas, didekat oleh manusia. Ba'idun minan nar, dia Allah jauhkan dari apa? Sedekah. Ya. Sementara bakhil itu jadi bahasa kita tuh. Pelit, kikir, bulu kasiran. Apa
Ya Allah, ya. Ini al-bakhil kata Nabi, qaribun minan nar. Dia dekat dari neraka. Ya. Ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Kira-kira ada enggak teman punya teman pelit? Enggak ada betah. Jangankan teman, istri lakinya pelit, enggak betah. Kalau ada toko yang bisa tukar tambah, dia tukar tambah. Ya, dia mau tukar tambah tuh. Kenapa laki gue pelit banget? Gue mau tukar tambah yang dermawan dikit, takut banget. Ya, kumpul gue beli garam aja nungguin seminggu. Karena duitnya ya Allah. Enggak ada orang yang betah, orang yang pelit. Enggak ada yang betah. Enggak ada yang betah. Ya, ini masalah. Itulah ukur diri kita jangan. Ya, jangan pernah kita merasa kalau kita sedekah jadi apa? Jadi miskin. Jadi susah. Tolong, mohon maaf. Tolong, itu pikiran setan yang menghasut diri kita, membisikkan di kita. Kalau kamu yang orang miskin lagi, susah lagi. Ya, singkirkan pikiran-pikiran begitu. Singkirin pikiran-pikiran begitu. Tinggalkan. Ya, ini masalah hadirin. Ya, jangan pernah kita takut dalam bersedekah. Sekali lagi, kita bersedekah bukan buat orang lain, tapi buat apa? Diri kita. Buat diri kita. Ya, intan surullah yansur. Ya, ketika kita tolong orang, berarti kita tolong diri kita. Satu waktu kita bakal susah. Satu waktu kita bakal susah. Ya, ketika kita susah, ada yang nolong. Kenapa? Karena kita sering nolong. Ya, man nasrat nusir. Siapa yang suka nolong, dia bakal ditolong. Ya. Jadi sekali lagi, sedekah bukan buat orang lain, tapi buat siapa? Diri sendiri. Diri kita, bukan buat orang lain. Setelah kita banyak, makin banyak juga nanti Allah tolong kita. Ya, makin banyak pula Allah balas untuk kebaikan-kebaikan kita. Ya, ada satu kisah di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Tapi kisahnya saya share, ya, bahwa ada pasangan suami istri yang hidup 25 tahun miskin. Ya, dia kerja ini nggak bisa kaya, dia dagang ini nggak bisa, miskin banget. Ya, kalau kata orang dilihat di tapak tangannya nggak ada tanda-tanda orang kaya. Lepas nggak ada tapak kaya, memang kembali ke miskin kan begitu. Ya, tapi di kemudian jadi apa? Pengen jadi kaya. Ya, akhirnya tidak kepada Musa alaihissalam, ya Musa, tolong doakan saya. Pengen banget jadi orang kaya. Ya, kata dia jangan. Kalau kamu kaya, nanti kamu jadi pelit. Lupa kepada Allah, lupa kepada aku, lupa kepada saudara. Enggak. Ya. Kemudian didusta. Akhirnya orang tersebut karena didesak, Nabi Musa punya baik. Karena kamu memaksa, aku akan minta kepada Allah. Aku akan doa untuk kamu kepada Allah. Ya. Akhirnya Allah berikan. Allah jawab bahwa orang itu akan Allah berikan kekayaan, tapi pakai masa, pakai waktu. 10 tahun Allah cabut semuanya, hartanya plus semua orang-orang ini diapain? Dimatikan. Ya, dimatikan, selesai. Siap untuk lebih kaya. Ya, jadi yang penting 10 tahun ngerasain apa? Kaya. Yang penting 10 tahun ngerasain kaya. Ya, habis gini mati nggak jadi masalah deh. Ya, yang penting 10 tahun ngerasain apa? Kaya. Ya, naik mobil, pergi kemana kan begitu. Ya, yang pada akhirnya Allah kasih 2 ekor kambing jantan betina. Itu kambing tiap hari beranak. Dari kambing ajaib. Ya, sekali beranak 7 itu kan hari. Ya, akhirnya dapat 1 tahun ini orang udah apa? Kaya, berlimpah kaya. Tahun kedua tambah kaya. Tahun ketiga tambah kaya. Tahun keempat terus sampai masuk tahun ke-10. Nah, yang saya ingetin, ini tahun 10 petani bakal mati. Harta habis, mati. Ya. Akhirnya
orang ini berdua, laki ini, ya bahasa kita bermusyawarah. Ini udah tahunnya ke-10 nih, ya kita bakal apa? Mati. Selesai perjanjian kepada Allah. Gimana? Akhirnya keduanya ini ingat apa yang pernah Nabi Musa sampaikan tentang masalah sedekah. Akhirnya separuh harta diapain? Separuh harta disedekain buat fakir miskin, anak yatim, pesantren, semua disedekain. Selesai tahun ke-10, orang masih hidup. Sampai masuk tahun ke-11, Nabi Musa bingung. Allah lupa kan? Masa Allah lupa? Ya begitu. Allah lupa kan? Ya, kata 10 tahun orang makan mati. Ya, tapi kok belum? Ya. Akhirnya Nabi Musa berdialog, engkau berjanji untuk mengambil kekayaannya, mematikan orang yang pada tahun ke-10. Ini udah pada tahun ke-11. Ya, udah lewat 6 bulan lagi. Kau belum juga apa? Apa Allah jawab? Ya Musa, benar. Pada tahun ke-10 aku hendak mencabut nyawa orang tersebut, tapi dia sedekahkan separuh dia punya apa? Akhirnya aku berikan panjang, tambah rezeki, alhamdulillah. Saking panjangnya nggak mati-mati. Panjang, ya ini contoh. Ya, di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Ibrahim juga begitu. Ya, ada seorang pemuda datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Nabi Allah, aku ingin menikah. Ya, kapan? Seminggu yang akan datang. Aku sampaikan kepada engkau supaya engkau bisa hadir dalam pernikahan. Baik, ya pasti kita minggu depan lah kalau gitu ya. Akhirnya pulang. Kemudian datang malaikat Israel. Malaikat Israel kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Nabi Allah, ketahuilah bahwa anak muda yang datang kepada engkau itu umurnya cuma 2 minggu. Dia nikah, seminggu kemudian apa? Nikah. Oh, kesian banget. Seminggu. Ya. Kalau dikasih tahu, takut orang nggak nafsu kawin. Kawin, tinggal semangat. Ya. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya berikan orang itu pelajaran. Jadi panggil, ya, antum punya apa? Ya, oh saya punya ini. Ya, bagaimana kalau separuh kekayaan antum diapain? Sedekah. Ya, persiapan berikan itu gampang. Yang penting sedekahnya dulu. Sedekahin. Ya, yang pada akhirnya yang tadi acara pernikahan mau besar-besaran jadi sederhana. Ya, kenapa? Karena separuh hartanya diapain? Disedekah. Berlangsung. Ya. Kemudian dapat 1 minggu enggak juga apa? Menikah. Ya. Yang pada akhirnya malaikat Israel datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Nabi Allah, ketahuilah dengan sedekah yang engkau anjurkan kepada si pemuda tadi, Allah berkenan memberikan apa? Panjang umur. Awalnya 7 hari setelah akad nikah dia apa? Ini Israel yang ngomong langsung. Ya, ini masalah. Jadi inilah ya kemuliaan, keagungan daripada saudara sampai Nabi katakan kalau nggak punya banget separuh korban masih nggak ada sih. Apa juga yang kita punya coba? Ya, apa yang kita punya sedekah ya? Jangan sampai nol, nggak sama sekali jangan. Ya, sedekah. Dan sedekah itu tiap hari. Jangan nungguin hari Jumat. Ya, tiap hari. Ya. Apa yang bisa kita keluarkan? Insya Allah, kalau sudah terlatih, sudah terbiasa, maka kita akan menjadi orang yang haus dengan sedekah. Artinya apa? Nggak pakai perhitungan. Ya, nggak pakai perhitungan. Setiap yang datang dari mana Bismillah. Enteng. Ya. Kemudian Nabi juga ingatkan kepada kita. Apa kata baginda Rasul? As-sakhawah syajaratun min asjaril jannah. Sifat dermawan itu adalah satu pohon. Di dalam surga ada pohon sakhawah. Arti pohon dermawan. Ya. Di mana pohon ini husnuha mutadalliyati fil ardi. Pohon ini dia punya cabang atau ranting yang menjulur
sampai ke permukaan bumi. Dan orang yang rajin sedekah sama dia sedang megang apa itu? Pohon, ranting, pohon, syajarah, pohon syahwat. Ya. Nanti pohon itu yang akan apa? Menarik dia untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Ditarik untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wal bukhlu, sifat bakhil, sifat pelit, sifat kikir, ya, syajaratun min asjarin nar, satu pohon dari macam-macam pohon di dalam neraka. Husnuha mutadaliyatun fil ardh, di mana rantingnya juga menjulur sampai ke permukaan bumi. Makanya orang yang bakhil, orang yang pelit, sama dia sedang lagi berpegangan di ranting pohon bakhil yang kelak pohon itu akan mengangkatnya masuk ke dalam apa? Neraka. Ya, jadi kembali kepada kita mau berpegangan kemana? Pohon syahwat atau pohon al-bakhil? Ya, kalau kita berpegang pada pohon dermawan, maka kita akan dihantarkan ke dalam surga. Kalau kita berpegang pada pohon kebakhilan, kita akan dihantarkan ke dalam neraka. Dan juga ketenangan batin itu ada pada kedermawanan. Orang yang dermawan hatinya tenang, senang, ya, nggak ada rasa cemas, takut, khawatir. Kan? Justru orang yang pelit itulah yang dihantui oleh perasaan apa? Takut. Maka penyakit yang paling parah adalah khauf. Takut miskin, takut bangkrut, takut hartanya lulus, macam-macam. Ya, itu hantu yang menghantui. Ya, maka sehingga sifat takut itulah menyebabkan dia menjadi apa? Pelit. Ya, nggak berani. Kalau dia sedekah takut hartanya apa? Oleh karenanya jemaah sekalian, sudah berulang kali saya sampaikan, Allah berikan kita otak. Ya. Nah, otak manusia ini terbagi dua. Ada ruang sisi otak manusia. Ada sisi kanan, ada sisi kiri. Ya. Nah, sisi kanan ini untuk yang berbentuk spiritual. Ya, agama. Sedangkan yang sisi kiri untuk yang bersifat rasio. Ya, akal. Maka kanan dan kiri ini selalu kontroversi. Bertolak. Tergantung mana yang lebih tajam. Kalau yang otak kiri lebih tajam, lebih sering diasah, maka orang itu akan selalu apa? Rasional. Ya. Dan kurang percaya dengan yang namanya agama. Itu. Kenapa? Karena otak kirinya yang begitu tajam, sehingga otak kanannya apa? Tumpul. Nah, orang yang otak kanannya selalu diasah menjadi tajam, maka dengan agama dia begitu senang. Sholat, zikir, sholawat, baca Quran, sedekah, senang. Ya, kembali kepada diri kita. Ya, ingat anak-anak kita itu diasah otak kirinya dari mulai TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Ya, kalau usia sampai SMA saja itu sudah 12 tahun otak kirinya diapain? Diasah. Ya, diajarkanlah ilmu eksak, ilmu pasti semacam matematik. Ya, yang membuat tajam otak kiri itu ilmu matematik atau ilmu pasti. Ya, sehingga ilmu pasti atau matematik ini bertolak belakang. Ya, dengan pola pemikiran otak kanan. Contoh, ya, ketika otak kiri ditanya 1 tambah 1 berapa? Pasti otak kiri menjawab 2. Kenapa? Eksak matematik. Ya, ketika ada menjawab 3, 4 kali salah. Ya, dan dia berani ngotot. Ya, dia berani dikatakan mempertahankan pendapatnya itu 1 tambah 1 2. Ya, karena itulah yang dia dapat. Dan itulah hasilnya. Pasti. Ya, ilmu pasti. Tapi ketika ditanya kepada otak kanan 1 tambah 1 berapa? Dijawab 27. Otak kiri bengong. Lu rumus dari mana? Gitu, ya.
Ternyata otak kanan juga punya rumusnya dari Allah. Ya, apa rumusnya? 1 orang imam ditambah 1 orang makmum sama dengan 27 derajat. Salat jamaah itu. Ya, jadi ke sana rumusnya. Sedangkan otak ini nggak bisa. Begitu juga ketika kita punya uang. Ya, seseorang si A punya uang 10.000. Diambil 1.000, dimasukkan ke dalam kotak amal 1.000. Ditanya kepada si A yang kotak kiri, berapa sisa uang? Dia jawab 9.000. Yang benar. Ya, dia punya 10.000. Diambil 1.000, masukin kotak amal, sisanya tinggal 9.000. Itu kata otak kiri. Karena itulah rasionya begitu. Ya. Ketika ditanya kepada otak kanan, kau punya uang 10.000, kau masukkan kotak amal 1.000, maka uangmu jadi berapa? Dia jawab 19.000. Wah, 19 kok banyak amat? Iya. Karena al-hasanatu bi asyri amsalha. 1 hasanat Allah balas 10. Dia sedekah 1.000, 1.000 kali 10.000. Apa sisa yang tadi? 9.000 jadi 19. Ada dalilnya. Ya. Tadi kembali kepada kita, mana yang lebih tajam? Ya. Kalau lebih tajam otak kiri, maka otak kiri akan menghandle. Ya, nggak akan dipercaya firman-firman Allah. Sampai nggak bakal dipercaya. Enak aja. Ya. 19 diterima, diambil 9.000 kan gitu. Pasti berkurang, nggak bakal diterima, anggota kiri nggak bakal diterima. Ya, itulah yang menyebabkan orang menjadi bakhil. Pelit. Kenapa? Karena sering ya yang diasah otak kiri dan otak kanannya turun. Sebaliknya, orang yang otak kanan selalu diasah, ada tajam. Ya, ketika tajam, dia begitu yakin dengan firman Allah. Yakin dengan hadisnya Nabi, ya, dia yakin dengan tahajud, dia yakin dengan Quran, dia yakin dengan sholawat, dia yakin dengan sedekah, banyak, dia amalkan semuanya. Kenapa dia yakin? Keyakinan ini yang mahal keyakinan. Ya, ini masalah hadirin rahimahullah. Ya, jadi dalam hal ini kembali kepada orangnya. Ya, maka disinilah di ta'lim ini kita lagi ngasah otak kanan kita. Lagi diasah otak kanan. Tapi maaf, udah keburu tajam otak kiri. Udah keburu tajam otak kiri. Sehingga ketika masuk ya informasi ke dalam otak kanan itu dibantah semua oleh otak kiri, sehingga yang dihasilkan oleh otak kanan itu selalu mentah. Sehingga ketika mau sedekah, mau sholat, mau ngaji, mau apa, itu banyak godaan. Ya, yang dia nggak sanggup untuk melawan. Jadi masalah hadirin. Ya, oleh karenanya sekali lagi, ya ketika otak kiri kita begitu tajam, ayo kita seimbangkan. Ya, dengan mempertajamkan otak apa? Otak kanan kita. Ya, dengan cara bagaimana? Kita ngaji, baca Quran, baca selawat, banyak sedekah, dan juga ziarah kubur. Ziarah kubur makam ulama. Ya, minta insyirahul qalbi. Ya, supaya hati kita bukan tenang pada Allah, lapang oleh Allah. Ya, ini yang harus kita lakukan. Kalau enggak nggak bisa. Ya, akhirnya kita menjadi orang yang sulit untuk bisa mengamalkan nilai-nilai asal. Ya, makanya maaf, banyak terjadi agama itu cuma sebatas diskusi, ucapan, nggak ada penerapan, nggak ada pengamalan, nggak ada. Kenapa? Karena sudah dikuasai oleh otak ini. Ya, maka di taklim inilah, ayo saya mengajak jemaah sekalian, kita buka ya otak kanan kita paksa otak kanan itu masuk. Informasi kita dapat dari majelis taklim, dari guru-guru kita, biar masuk ke dalam otak kanan itu. Terima, ya. Jangan selalu dibantai oleh otak kiri. Jangan. Begitu nggak percaya, ini nggak benar, mungkin akhirnya otak kiri jadi menguasai dan otak kanan jadi kerdil. Sehingga ini dikatakan dia ngaji, tapi apa yang dia peroleh, dia dengar itu
itu cuma sebatas numpang lewat, masuk kuping kanan, baru kuping kiri. Kenapa? Karena otak kirinya begitu keras, begitu kuat, sehingga apapun informasi yang masuk otak kanan diusir dia. Ya, sehingga dia baca Quran tapi nggak percaya kepada Quran. Dia hadir maulid tapi nggak percaya kepada Nabi. Dia tahajud tapi nggak percaya kepada sholat. Ya, banyak orang yang melakukan itu tapi nggak percaya. Ya, maka intinya bagaimana kita bisa menyuburkan otak kanan kita setelah kiri kita sudah subur lebih dahulu dari pendidikan yang formal kita lakukan. Ya, makanya anak-anak kita juga demikian. Anak-anak kita juga demikian. Jangan melulu pelajaran, ya, sekolah, les, sementara ngajinya ntar kita yang bakal menyesal. Kita yang bakal menyesal. Ya, makanya harus diseimbangkan antara otak kanan dengan otak. Kalau perlu otak kanan lebih apa? Dominan daripada otak kiri. Ya, makanya terkadang kan orang suka begitu. Ya, dia banyak orang tua yang lebih melihat anaknya prestasi di otak kiri. Wah, ranking kerasnya, dapat perguruan tinggi negeri favorit. Wah, girang orang tua. Tapi anak satunya lagi sekolahnya biasa, nggak pernah ranking, tapi ngaji dia rajin, tapi taklim dia rajin, tapi baca Qurannya pintar. Nggak ada rasa betul bangga orang. Lo nggak kayak kakak lo dia dapat penghargaan ini, juara ini. Atau kakak nggak bisa baca Quran, itu bapak diem aja. Ya, males sholatnya, bapak diem aja. Yang penting anaknya prestasi, kalau dia begitu. Ya, ini kan, ya, justru kita lebih senang anak kita berprestasi dalam agama, supaya Pak didik lebih mudah. Ya, kalau prestasi dalam bidang umum itu khawatir, ya, syukur-syukur bisa diarahkan. Ya, kalau enggak, maka akan jadi bos mana kami. Ya, ini masalah nanti. Maka ini pesan Nabi kepada kita. Begitu singkat Nabi menyampaikan, ittaqun nar walau bisyikil tamr. Lindungi diri kalian dari api neraka. Bentengi diri kalian dari api neraka. Perisai diri kalian dari api neraka walau bisyikil tamr. Artinya apa? Meskipun dengan sepotong kurma. Pentingnya sedekah. Semiskin-miskinnya orang pun Nabi masih suruh untuk apa? Bersedekah. Ya. Jangan mengaku diri kita miskin. Ya. Kalau kita kata, oh saya miskin, nggak punya apa-apa. Punya apa yang Anda punya coba? Ya. Kan miskinnya orang sekarang berhasil 2 karung. Apanya miskin. Bahkan yang paling ironi, orang sekarang ya bangga jadi orang apa? Miskin. Jadi orang miskin. Allah Akbar. Ya. Bangga jadi orang miskin, senang. Ya. Ketika KJP, miskin. Wah, bangga semuanya kerja apa? Miskin. Anak saya dapat untuk saya miskin. Masa miskin kamu? Miskin. Ya, ini masalah. Dan saya juga pernah waktu anak saya di SD si Asad itu dapat apa namanya formulir KJP. Saya katakan maaf, ya, saya katakan kepada wali kelasnya, berikan aja kepada yang lain. Bukan saya sombong, ya. Yang lain lebih apa? Kalau saya isi bohong berarti saya. Ya, itu kan KJP bukan orang-orang yang nggak mampu. Ya, berikan kepada yang nggak mampu. Selama saya mampu bayaran, mampu beli buku, beli seragam, saya ganti sendiri. Ya. Kenapa? Karena itu ajaran Nabi kita mau sama-sama begitu. Kalau kita bisa beli, kenapa nyari yang gratis? Nabi suruh begitu. Yang gratis buat siapa? Yang miskin. Ya. Jadi kalau kita kan prinsipnya nggak ada. Prinsip orang Indonesia kalau ada yang gratis, kita cari yang bayar. Jadi ini prinsip salah besar ini. Ya. Salah besar. Ya. Kalau bisa bayar, kita mencari yang gratis. Kita bisa bayar, kita bayar. Yang gratis buat siapa? Yang nggak mampu, kita mampu, kita bayar. Ya. Maka ada saya punya kawan, ya. Kawan saya ini ke Singapura, Singapura ke Australia. Ya. Kemudian disampaikan di Australia, Ustaz. Ya, itu saya pernah ke satu rumah makan. Itu ada rumah makan mewah, bagus. Itu ada pintunya 2. Pintu yang bayar, pintu yang gratis. Anehnya yang gratis kosong, nggak ada berani masuk. Rata-rata masuk gimana? Yang bayar.
Kalau kita masuk, nanti tanya, sejak kapan jadi miskin? Sejak kapan jadi miskin? Oh, malah mereka bilang miskin. Kenapa? Karena pintu yang gratis buat orang miskin. Kalau antum punya duit, kenapa nyari yang apa? Gratis. Itu prinsip mereka. Negara-negara maju punya prinsip macam itu. Kalau ada yang, ya, kalau kita mampu bayar, kita jadi yang gratis. Ya, beda dengan prinsip orang-orang kita. Ada yang gratis, kita jadi ini bodoh amat gitu, jangan. Ya, sekali lagi yang gratis buat siapa? Buat yang miskin. Kalau yang kaya ikut yang gratis, yang miskin? Kesengkir. Ya Allah, ketika miskin itu tega banget. Udah kagak kesengkir lagi. Ya. Artinya apa? Kalau kita mampu udah lah. Ya, tolonglah kepada jemaah sekalian, sampaikan kepada anak, cucu, mantu semua. Sampaikan kalau kita mampu jangan cari yang apa? Gratis. Cari sekolah-sekolah yang favorit. Ya, yang menjanjikan, yang memberikan kebaikan dunia dan akhirat, begitu. Ya, cari yang terbaik, cari yang terbaik. Ya, jangan takut. Rezeki kita bakal apa? Ya, nggak bakal habis. Ya, Nabi jamin, talibul ilmi takaffalallahu lahu birizqi. Bagi para penuntut ilmu rezekinya Allah yang apa? Jamin. Ya, jangan kita mana saya sekolah di sini bayarin pajak. Allah yang bayarin kan. Ya. Jangan kita bayarin sekian belas kerja. Jalanin aja hidup. Bismillah. Insyaallah. Ya. Dan terakhir jemaah sekalian, ya, bahwasanya ketika kita yakin kepada Allah, maka Allah akan buktikan. Ini kira-kira kita enggak apa nih? Enggak yakin apa iya? Ada juga habis duit. Ya Allah, jangan. Yakin. Masa sih Allah enggak yakin? Ya, tolong ya, yakin 100%. Ya, apa yang kita sedekahkan bakal Allah ganti. Ya. Bahkan ayat jelas, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan. Ya. Jadi enggak artinya sekarang kita sedekah besok diapain? Diganti enggak begitu. Ya. Jadi ketika kita bersedekah diganti dengan apa? Macam-macam. Ada dengan kesehatan, kelapangan, ketenangan, kedamaian, itu di antaranya balas orang yang apa? Bersedekah nikmat rumah tangganya, anak-anaknya sehat, anak-anaknya cerdas, anak-anaknya baik. Silakan sedekah. Bala dijauhkan dari berbagai macam bala. Ya. Makanya ketika kita sakit, ya, jangan dulu duit dipakai buat apa? Berobat. Ya, usahakan bersedekah. Ya, nanti akan Allah berikan apa? Ya, kenapa? Karena hadisnya ada. Ya, jauh maradhakum bisadaqah. Obatin, sembuhkan penyakitmu itu dengan apa? Masa Nabi bohong sih? Ini masalah kata. Ada seorang profesor, guru besar di satu perguruan tinggi. Ya. Ini di daerah Timur Tengah, ya. Dia melihat ada seorang anak kecil, ya. Bukan anak kecil, seorang ibu. Ibu-ibu itu duduk nunggu di tukang daging, ya. Jadi daging kalau kasih daging itu yang tetelan kurang bagus diapain? Dibuat. Sama ibu diapain? Kumpulin. Itu sang profesor ya. Ya. Kemudian ditanya, itu buat apa dikumpulin? Oh, ini buat kasih makan anak saya. Oh, gitu. Ibu perlu daging. Perlu buat makan anak saya. Akhirnya dilihat ke rumahnya. Ternyata rumahnya berbunga. Ya. Dibilang kepada penjaga toko daging, ya, tolong kasihkan ibu ini, ibu perlu sehari berapa? Enggak banyak, setengah kilo aja. Berikan kepada ibu setiap hari setengah kilo selama 1 tahun saya bayarnya. Dibayar langsung untuk 1 tahun. Ya. Selesai pulang, dia tegur. Ayah, jangan lupa minggu depan ayah harus berangkat, ya, ke London. Kenapa? Mau operasi, ya, jantung, ya, jantungnya bermasalah. Akhirnya dapat minggu depan diberangkatkan keluarganya untuk operasi jantung. Apa terjadi?
Begitu dokter periksa, semuanya dalam keadaan normal. Dia itu dokter. Ini mau diadakan operasi. Akhirnya operasi gimana? Batal. Dia mengatakan inilah fadilah daripada sedekah. Setahun dikasih coba buat beli daging. Ya, langsung. Ya. Makanya kalau sedekah kita berani banget, Allah lebih berani. Kalau sedekah kita pelit banget, Allah juga. Pada sih cerita gitu. Kalau sedekah kita berani, Allah lebih berani. Ya, sedekahin semua pasti Allah akan balas cepat. Ya. Makanya ada satu kapan bersedekahlah kalian sampai orang mengatakan kalian itu gila. Orang kalau sedekah apa? Gila orang kalau sedekah. Semuanya diapain? Disedekahin. Ya, ini masalah hadirin. Jadi ketika kita rajin berani bersedekah, Allah akan lebih berani lagi untuk apa? Membalas kebaikan-kebaikan kita. Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaatnya. Allah pelihara iman Islam kita dari akhir dan Allah berikan kita sebagai husnul Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.